Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kabar hari ini, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, para ketua kelas dari kementerian ini silakan terus memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya Riri, hadir Bu. Hadir semuanya, hadir dari ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim. Jadi dengan mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu harap kalian memiliki kesadaran bahwa ini loh pentingnya sejarah. Tentunya kita mengetahui nilai norma-norma yang diajarkan Nabi Muhammad dari sejarah, dan kita mengetahui penting waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan dari sejarah, di mana kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya untuk diterapkan pada kehidupan kita masa kini dengan meneladani Rasulullah SAW. Baiklah, ini menanyakan sebuah video pembelajaran di mana kalian menyimak. Kalau ingat videonya ini hanya ditayangkan satu kali. Nah, jadi kalian jangan ribut dan benar-benar memperhatikan video ini, karena setelah video pembelajaran ini ditayangkan, kita akan berdiskusi, lalu kemudian membuat peta pikiran, diakhiri dengan membuat poster secara berkelompok. Baiklah, simak videonya berikut ini dan jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Musa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan membawakan materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok Muslim. Materi SKI dari Madrasah Al-Hidaiyah dari MI. Baiklah, kita langsung ke materi. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang Piagam Madinah dan kesepakatan perdamaian. Lalu materi kedua kita akan membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Lalu untuk materi yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menjalin hubungan dengan raja non-Muslim. Raja Muslim. Untuk materi pertama yaitu Piagam Madinah dan kesepakatan perdamaian. Di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin, Ansor dan Muhajirin, tetapi juga kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Jadi di Madinah pada masa itu tidak hanya kaum muslimin yang ada di Madinah, tetapi seperti kaum Yahudi, kaum Arab pun masih ada di sana. Dalam masyarakat yang majemuk, Nabi mengajarkan saling menghormati antara pemeluk agama. Jadi Nabi mengajarkan menghormati antar sesama walaupun mereka berbeda agama. Ada yang Islam, ada Yahudi. Nabi juga mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Jika
Sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus contoh sikap kenegarawan sejati. Jadi Nabi sebagai contoh bagaimana kita sebagai warga negara atau bangsa yang harus saling menghormati. Lanjut, tetangga yang paling dekat dengan Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Jadi Muslim, orang-orang Muslim juga sangat dekat dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka saling hidup berdampingan, harus secara damai. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya kepada Rasulullah. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Yahudi memiliki kebencian atau memiliki dendam terhadap kaum Muslim, namun mereka tidak berani memperlihatkannya. Karena mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjaga kebebasan, memberikan kebebasan terhadap bagaimana menjalankan agama, mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling memusuhi atau berperang. Perjanjian ini dituangkan dalam piagam yang disebut Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah ini merupakan dokumen yang saling menghargai hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Karena itu Piagam Madinah menjadi dasar aturan konstitusi pertama dunia. Jadi Piagam Madinah merupakan hukum atau aturan atau konstitusi yang pertama kali yang ada di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memencar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dan penduduk asli Madinah secara umum. Jadi, saking hebatnya Piagam Madinah ini, mereka dapat mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok berbeda suku, berbeda golongan yang ada di Madinah, serta dapat menyatukan dari masyarakat pendatang dari Mekah yang mau ke Madinah atau juga penduduk asli dari Madinah tersebut. Adapun isi dari Piagam Madinah diantaranya yang pertama yaitu semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Jadi kelompok manapun seperti kaum Ansor, Muhajirin maupun orang-orang Yahudi merupakan suatu kelompok atau suatu bangsa. Yang kedua yaitu masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Jadi seperti kaum muslimin bebas menjalankan agamanya tanpa harus takut diserang atau mungkin bisa berperang antara kaum muslim dengan kaum Yahudi. Itu yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Semisal kaum muslimin diserang oleh bangsa Romawi, intinya mereka tuh di Madinah saling membantu, tidak boleh saling berperang, harus saling membantu dalam hal apabila satu kelompok yang diserang, misalnya kaum muslim diserang, kaum Yahudi pun harus membantu. Kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin atau non-muslim atau bangsa Yahudi harus saling membantu baik dari moral ataupun material. Dan mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Dan karena Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia yang menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan pemimpin tertinggi. Jadi apapun masalah yang ada di Madinah, Nabi yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan suatu negara yang makmur
pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Jadi setelah perjanjian atau Piagam Madinah disahkan, kita lihat Madinah seperti negara yang sangat makmur, sejahtera. Oke, lanjut untuk materi yang kedua atau poin kedua, yaitu Perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah dengan rombongan sebanyak 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya diketahui oleh kaum kafir Mekah. Lalu mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun pasukan tidak berhasil menemukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya karena Rasulullah SAW menggunakan jalan lain menuju Mekah. Setiba di Mekah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah untuk beribadah haji. Jadi kedatangan Rasulullah ke Mekah itu untuk menjalankan ibadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh. Jadi Nabi Muhammad mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menemui kaum Quraisy untuk memberitahukan atau menyampaikan tujuannya bahwa mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak akan meninggalkan beliau. Nah, peristiwa ini disebut Bai'at Ridwan atau perjanjian. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Jadi setelah mendengar kabar bahwa sahabat Utsman meninggal, Nabi Muhammad pun mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menanyakan kesetiaan mereka terhadap Nabi. Dan para sahabat pun bersumpah untuk setia selalu bersama Nabi sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah kesetiaan sahabat kepada Rasulullah SAW, kaum kafir pun bergetar ketakutan saat mendengar kabar hal tersebut. Kafir pun takutnya gitu, saking mendengar kesetiaan mereka kepada Rasulullah, sampai-sampai kaum kafir bisa bergetar ketakutan saking hebatnya kaum muslim. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW. Jadi dari kaum kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW untuk berdamai. Permintaan damai langsung diterima oleh Rasulullah yang diwujudkan dengan perjanjian yang tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah SAW. Lafaz di perjanjian tersebut diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdullah. Namun Rasulullah SAW menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah SAW lebih cinta damai daripada peperangan. Dan Rasulullah SAW yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh pergantian lafaz tersebut. Jadi dalam perjanjian tersebut kaum kafir Quraisy mengganti lafaz yang awalnya Bismillahirrahmanirrahim lalu Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad ibnu Abdullah. Dengan rasa wibawanya Nabi Muhammad dengan lebih cinta kepada damai dan tidak ada mau peperangan, hingga Nabi pun dan sebelum itu Nabi pun sudah yakin bahwa para sahabatnya sudah kuat
sudah tidak terpengaruh walaupun lapis tersebut diganti demi kedamaian, demi tidak ada perperangan tersebut. Akhirnya disepakatilah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kafir Quraisy Mekah. Dan perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Oke, isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi tidak ada perperangan atau pelepasan senjata selama 10 tahun. Lalu yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Jadi walaupun mereka orang muslim, tapi kalau mereka dari kaum kafir, mereka dari orang-orang Quraisy, mereka tuh harus izin kepada walinya dulu untuk menemui kaum muslimin. Harus seizin wali. Itu yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan kaum Quraisy juga diperbolehkan. Yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari. Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Jadi dari perjanjian Hudaybiyah ini antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, jadi banyak dari kaum kafir tersebut memeluk agama Islam atau masuk Islam. Mereka tidak takut lagi untuk diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Jadi hampir seluruh Jazirah Arab termasuk suku-suku yang setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah ada banyak kaum muslim, kaum kafir yang masuk Islam. Mereka tidak khawatir apabila mereka diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Jadi hampir seluruh Arab, Jazirah Arab tersebut, termasuk suku-suku yang paling selatan pun menggabungkan diri dalam Islam. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid bin Amr bin As, yang diketahui sebagai panglima perang yang memerangi kaum muslim sebelumnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Nabi SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Jadi raja mana saja yang dikirim surat oleh Rasulullah sebagai komitmen damai, Rasulullah mengajak raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Mekah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya seperti Raja Habasyah, Hasan, Romawi, Kaisar Persia, dan Banu Nadir. Raja Najasyi menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Membalas surat disertai pernyataan keislamannya. Ada pula yang menerima secara halus dan masuk Islam dengan santun, namun ada juga yang menolak secara kasar dan jujur. Raja yang menolak secara halus adalah Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Muqawqis. Bahkan Muqawqis memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Hasan yang membunuh Raja utusan Nabi Harith bin Umayyah dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Atas kelakuan kasar dari Raja Heraklius ini terjadi perang Muta'ah. Nabi mengirim pasukan perang sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka terjadilah perang Muta'ah. Dalam peperangan itu pasukan Islam itu mengalami kesulitan menghadapi tentara Hasan dengan bantuan dari Romawi sehingga berjumlah 200.000 orang.
Khalid bin Walid pun menarik pasukan muslim kembali ke Madinah. Adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat dari Nabi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, negara Persia nanti akan bercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek surat itu. Sabda Nabi Muhammad SAW ini suatu hari menjadi kenyataan, yakni negara Persia hancur. Di samping mengirim surat ke berbagai raja non-muslim, Rasulullah juga menerbitkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi, yang isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Jadi pada tahun 7 Hijriah, di kota pertahanan Yahudi dikepung di seluruh Jazirah Arab, atau yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi, dengan perjanjian seluruh atau separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan harus disetor kepada kaum muslimin agar mereka tidak berkhianat lagi kepada kaum muslimin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, Khairul dan Dwi. Kelompok kedua, Ririn dan kelompok ketiga, Lana dan Iki. Jadi sekarang kalian dari video yang telah diputar tadi, kalian berdiskusi untuk membuat sebuah peta pikiran. Nanti kalian untuk peta pikirannya kalian berdoa saja kepada Ibu. Oke? Beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit telah berlalu. Sekarang kita akan membuat posternya. Dan untuk posternya kalian cukup mengungkapkan ide-ide kalian saja. Di mana ide-ide itu kalian tulis di sebuah kertas dan kalian kelompok mempresentasikannya di depan kelas, karena untuk pengumpulan posternya itu minggu depan. Mengerti? Apa ada yang ingin bertanya? Mengerti, Bu. Ini sudah cukup jelas ya? Ya, Bu. Untuk mendiskusikan ide-idenya itu, Ibu kasih waktu 10 menit lagi, cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Bagaimana prosesnya? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau dari video tadi ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Baik, untuk kelompok berapa yang pengen lagi dulu mempresentasikan ide-ide dari peta pikirannya? Oh iya, apa lagi ingin maju? Saya, Bu. Iya, silakan. Oh iya. Dan semuanya baiklah, sudah pada semuanya, kita tepuk tangan karena ide kalian sangat bagus. Semoga hanya itu dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi apa kesimpulan kita, materi kita pada hari ini? Kesimpulannya bahwa di dalam Islam itu kita belajar Islam itu harus sesuai kronologi. Apalagi kita belajar sejarah itu harus ada kronologinya, dan kronologinya itu tidak boleh bertukar antara satu sama lain. Ada pemahaman kita itu jelas dari piagam Madinah sampai kesepakatan Rasulullah. Ini ketika ini diketahui Rasulullah itu kan dalam ibaratnya itu beliau sempat di dalam negara Islam, beliau sempat hijrah ke Madinah, di mana ketika beliau ingin kembali ke Mekah, dan itu terjadi beberapa peristiwa sejarah. Salah satunya yaitu kesepakatan dengan non-Muslim, di mana dimulai dari piagam Madinah. Dari piagam Madinah lalu dilanjutkan dengan perjanjian Hudaybiyah, dan terakhir Nabi Muhammad melakukan komunikasi dengan negara non-Muslim.
Jadi dengan pemahaman tersebut kita jadi memahami kalau misalnya Islam itu bukan agama yang tidak toleransi atau membenci agama lain. Bahkan Islam itu dengan agama lain toleransi serta menjalin komunikasi dengan non-Muslim. Begitu letak sejarahnya. Jadi dari peristiwa ini kita memahami bahwa Rasulullah ini sangat menunjuk ke keberagaman Rasulullah, juga memperlakukan hak-hak baik muslim atau non muslim itu secara setara. Dan kalian bisa mempelajari sejarah ini karena ini kita hanya mempelajari sekilas, kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan mencari bahan bacaan yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan.